terus waktu itu juga bahkan didatangin mantan penduduk Korea Utara. Jadi mantan penduduk Korea Utara jadi Korea Selatan. Iya, yang udah istilahnya pembelot dibilangnya, dipanggil pembelot yang istilahnya dia kabur dari Korea Utara. It's you and Sampurasun Rampes. Ya, balik lagi di channelnya kita, channel yang paling sensasional dan channel yang ditunggu-tunggu oleh manusia di seluruh dunia. Di channelnya Seleb Kampung, selebritinya orang kampung. Gua orang kampung. Gue juga sih. Oke guys, jadi hari ini kita berada di salah satu tempat yang sangat istimewa karena kita bertemu dengan seseorang yang sangat luar biasa juga. Dan nanti dia akan share pengalaman hidupnya dia ya, drama-drama di kehidupan dia. Oke, mungkin lu bisa kenalin diri lu, siapa, dari mana, terus itu aja dulu ya. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol ke depan kayak gimana. Hai guys, nama gue Gaby, gue dari Tasikmalaya. Itu doang. Berarti lu 100% Sunda ya? Ya, Sunda. Coba lu ngomong bahasa Sunda. Sunda. Gua pengen tahu lu ngomong Sunda kalau lu orang Sunda. Jujur, tetiasa nyarios anu Itu ngomong Sunda lu. Lemes. Oke. Biasa nama rada kasar, tapi tiasa lah salib. Mantap. Berarti dia 100% orang Sunda. Tapi emang bener ya kalau misalkan orang Sunda kita ngomong lebih baik pakai bahasa Indonesia ya. Kalau kita nggak terlalu deket. Iya, kalau belum deket, belum kenal banget, kayaknya lebih baik pakai bahasa Indonesia. Soalnya kalau pakai bahasa Sunda, kalau saya itu udah kasar. Kasar banget bener. Coy, aing mah. Oke. Kan tadi kita ngomong nih kita orang Sunda nih, dan di depan kita ada makanan Korea guys, Korea. Makanan Korea guys. Jadi apa hubungannya orang Sunda dan Korea? Makanan Korea. Apa? Lu pernah jadi TKI di sana tuh gimana? Iya sih, pernah jadi TKW di Korea. Ya, sekitar 10 tahunan lah. Jadi tukang kimbap. Ya, jadi dia di Korea tuh diajarin bikin kimbap ya, jadi TKW ya. Oke. Enggak bukan itu. Jadi dia nanti akan cerita, akan berbagi informasi dan ilmu buat teman-teman ya mengenai pengalamannya dia di di Korea ya. Kasih tahu teman-teman dong itu apa namanya? Ini tuh kimbap. Kalau di bahasa Indonesianya mungkin kayak sushinya orang Korea. Biasanya kan kalau sushi itu dia nasi di dalamnya ada ikan biasanya kan, pokoknya ala-ala Jepang. Kalau Korea tuh lebih ke kayak sayur-sayuran. Ya guys, kayak gitu kan ya. Begitu kan bahaya. Peluk. Intinya ada ayam, ada sayur-sayuran, ada picklesnya Korea juga. Apa itu pickles? Acar Korea. Ini yang warna kuning ini, itu tuh acar. Sebenarnya dia acar. Dia terbuat dari lobak. I think lobak. Radish. Oke. Radish, terus ini aku buat sendiri loh semuanya. Ini nggak aku beli, ini semua aku buat sendiri. Even radishnya buat sendiri. Terus nasinya, biasanya tuh mereka nasinya putih. Tapi karena adanya nasi merah, mohon maaf, nggak tahu rasanya kayak gimana. Tapi kita pakainya nasi merah, jadi warnanya agak menyeramkan gitu. Terus yang plastik pembungkusnya? Plastik maaf, kita ini kan sesama penggiat lingkungan ya. Kita nggak pakai plastik, ini pakai rumput laut. Iya, itu rumput laut ya kan. Jadi kalau ada yang nanya, itu plastik kresek gitu. No. Iya sih, ini kayak kresek ya. Tapi ya ini nori yang biasa kalian temukan di makanan Jepang, makanan Korea itu juga ada. Terus di side dishesnya selalu ada kimchi. Ini kimchi another L ya? Hah? Kimchi without L. Kimchi? What's kimchi anyway? Lu nggak tau kimchi? Nggak? Apa kimchi? No, oke. Oke, foto. Ini salah satu acar Korea juga. Dia terbuat dari sawi, terus fermentasi. Dan lu bikin sendiri? Ada wortel juga. Of course, sendiri. Berhubungan dengan kimchi ini, Gaby akan bercerita tentang Korea karena ini kimchi Korea. Jadi Gaby punya pengalaman pernah tinggal di Korea berapa tahun? 1 semester aja, habis itu 6 bulan. 6 bulan untuk melakukan apa? Mungkin Gaby bisa bercerita, tapi kita juga mungkin bisa sambil nyobain ya. Ya, boleh. Cobain dong ya. Ini kimchi yang pertama kali gua makan, warnanya merah. Kimbap. Kimchi itu berarti apa? Kimchi itu ini. Ini kimbap. Iya. Oke, ini namanya kimbap. So, iya. Murah itu.
Oke, cheers. Cheers, cheers, cheers. Cheers. Enak nih. Sumpah ini kebab yang paling enak yang pernah saya makan. Ini. Iya, kita Nah, cobain. sekarang lo coba Aceh. pickle-nya. Gimana? Kemanisan Bogor. Iya. Ya, dia kayak manis, asem, segar. Apalagi ditaruhnya harus di kulkas biar dia fresh. Ini kayak manisan Bogor. Kalau yang ini. Yang Dan ini di dalamnya juga ada. Ini warna nggak kuning. pesan tadi ada agak asin asam-asamnya. Ya. Ini kalau ini kimchi. Di dalamnya ada wortel, lobak. Kimchi, oke kimchi. Gua cobain dikit aja ya, soalnya gua pernah terjadi sesuatu dengan kimchi. Nah, biasanya orang Korea tuh dia makannya selalu kimchi tuh jadi side dish-nya dia untuk makanan apapun. Bener. Cuma nasi sama yang ini juga. Even nasi doang, nasi panas dikasih kimchi. Itu kayak kita orang Sunda mah Makan bala-bala. makan bala-bala sama nasi doang tuh udah enak. Atau nasi sama sambal doang tuh udah enak. Kalau di betul, Korea nasi sama kimchi doang tuh udah enak. Sambil lu cerita dong, gimana lu bisa ke Korea? Awal mulanya kayak gimana? Jadi gue tuh sebenarnya nggak ngerti Korea ya, maksudnya nggak ngerti kayak drama, K-pop gitu-gitu. Gue nggak ngikutin gitu intinya. Terus waktu itu emang ada kesempatan di kampusku untuk siapapun yang Kampus lu di mau mana? ikut seleksi Unpad, Pajajaran, orang Sunda asli, tetap di Pajajaran sekolah nama. Nah terus dikasih ada seleksi gitu untuk bisa student exchange ke Korea. Terus itu gue ikutan seleksi. Terus 3 orang lah dapat dari Indonesia ke Korea Selatan 6 bulan, which is 1 semester intinya. Terus satunya. Hah? Iya, gue salah satunya dari 3 itu. Waktu itu 3 orang itu, sorry 4 apa 5 ya, aku lupa se-Indonesianya. Terus udah waktu itu tuh lagi buta banget sebenarnya sama K-pop, sama drama. Teman-temanku juga kebanyakan yang ke Korea karena memang suka drama, K-pop gitu. Jadi pas gue datang ke sana tuh kayak oke, ngikutin aja. Tapi emang suka banget sama makanannya kayak kimbap, kimchi, tteokbokki, ramennya. Enak banget. Tapi waktu lu daftar untuk pertukaran pelajaran itu emang awalnya lu tau kalau itu akan ke Korea atau enggak? Iya, memang mau ke Korea. Waktu Emang mau itu Korea. untuk Korea. Karena waktu itu memang offernya tuh terbatas, cuma ada kayak ke Korea, ke Jepang, sama kalau nggak salah satu lagi ke Australia kalau nggak salah. Nah selama di Korea tuh lu ngapain aja? Belajar, yang pasti belajar di kampusnya juga. Terus banyak banget, sampai gue nggak sadar ternyata waktu pas gue di Korea tuh gue ikut banyak kegiatan berbeda-beda. Sampai gue pernah ikut volunteer juga. Di sana? Iya, volunteeran, terus pertukaran waktu itu sama sih namanya pertukaran budaya antara pemuda Indonesia sama pemuda Korea. Saat itu gue kebetulan jadi MC-nya. Terus ketemu sama para pemuda Indonesia yang belajar di Korea dan orang-orang Korea juga yang ingin tahu budaya Indonesia. Terus ya, gue juga conference juga di sana dan sampai datang ke perbatasan antara Korea Utara sama Korea Selatan. Wow. Waktu itu sih yang paling berkesan pas gue dapet kesempatan untuk conference. Itu ngapain aja sih? Ada apa di sana nih? Kita ngomongin masalah dispute-nya juga sih antara Korea Selatan sama Korea Utara. Terus waktu itu juga bahkan didatangin mantan penduduk Korea Utara. Jadi penduduk Korea Utara jadi Korea Selatan. Iya, yang udah istilahnya pembelot dibilangnya, dipanggil pembelot, yang istilahnya dia kabur dari Korea Utara dan berhasil kabur dengan selamat. Dan kayaknya itu banyak banget ya? Itu banyak lumayan, tapi nggak sedikit juga yang mati. Jadi kayak pas mereka mau kayak cross the border itu mereka ditembakin dan nggak make it to South Korea. Itu banyak banget kayak gitu dan emang semengerikan itu sih kayaknya di Korea Utara. Gue juga nggak mau cerita banyak tentang Korea Utara, tapi intinya tadi takutnya kan fitnah ya? Iya, fitnah, mepe. Iya kan, kita kan si Mang Kim Ong, Kim Kim Jong Un. Kim Jong Un kan masih ada gitu, tapi Ya. kan ini fitnah atau gimana? Baik kok Korea Utara, baik. Ya gitu sih, terus ya dan waktu itu kesempatan yang itu juga konferensi itu juga gratis. Karena waktu itu aku submit kayak tulisan gitu, artikel, terus ternyata diterima, ya udah lagi jadi perwakilan Indonesia lagi di Korea. Itu sih yang berkesan banget sampai nonton konser gratis. Konser boyband. Waktu itu ada boybandnya. Kangen Band. Itu ya,
The Massive. The 12. Massive Ayah sih di situ. Banyak banget boy band sama girl band, tapi yang aku ingat itu waktu itu ada Mamamoo, Super Junior, nggak ada BTS, EXO, Seventeen, EXO, lupa, banyak pisan, pokoknya banyak banget. Karena gratis. Emang nggak, ya gratis. Main gratis. Kalau misalkan lu bayar, gua nggak tahu tiketnya berapa ya. Iya, itu waktu itu emang lagi ulang tahun kota universitasku. Waktu itu Suwon, nama kotanya provinsi kayak gitu, provinsi. Terus karena ulang tahun, terus kayak semua orang dibolehin untuk nonton for free. Dan lu nontonnya di Korea. Korea. Di Korea guys. Kalau kita kan di Indonesia nunggu sampai. Ya, tapi di Indonesia juga gue nggak ikut nonton sih. Iya kan lu kan nggak terlalu. Ya, nggak terlalu itu juga, jadi nggak ngerti. Tapi waktu pas nonton juga gue kayak ya gini ya, seru ya jadi fans K-pop. Jorokan. By the way ini enak loh ini. Iya, enak ya Gue tuh merasa kayak ada di Bogor guys, di Cianjur. manisannya. Tapi ini kimchinya pedas banget sih. Gue ngambil ininya susah guys. Ke tangan aja ya. Makan lengan. Bisa. Oke guys, jadi kita karena konsepnya hemat energi, kita pakai ihit. Ihit, tapi ini ihitnya langsung dari Korea ya. Enggak, anjing Jepang. Oh, Jepang. Aduh. Oke, nah lu kan di Korea nih, orang kalau misalnya di Indonesia tuh tahu sendiri lah kayak gimana ya terhadap K-pop dan drama Korea itu kan kayak gimana. Nah kalau misalnya orang-orang Korea sendiri kayak gimana sih mereka? Oh, mereka bangga banget. Mereka bangga banget sama produk lokal. Itu sih yang harus patut dicontoh sama kita. Dari mulai makanan, produk make up, skincare, cara berpakaian, style, semua mereka tuh lokal intinya. Bangga banget mereka sama produk-produknya sendiri, pakai produknya sendiri. Ya pasti mereka juga seneng ya, maksudnya dengan produk-produknya luar negeri gitu ya. Cuman kayak selama mereka bisa pakai produk sendiri, mereka pasti pakai produk sendiri. Itu kebalikan sama di kita nggak sih sebenarnya menurut gue? Kalau di kita kan, kalau lu nggak punya produk yang lu produk luar kayak kurang gaul lah kayak gitu di sini. Benar-benar. Kalau di mereka itu dari mulai elektronik aja kan mereka Samsung ya, banget tuh. Nah, terus kalau kayak lo jalan di sekitaran pedestriannya kayak jalan kaki gitu, itu kan banyak toko-toko tuh makanan, aksesoris bla bla, itu pasti ya di style tuh lagu Korea. Itu beda banget sama Indonesia ya. Ya sekarang sih kadang gue denger oke lah ada banyak kafe-kafe yang style lagu Indonesia, karena sekarang kayak lumayan lah mungkin musik Indonesia. Cuma kalau di Korea benar-benar kayak jarang banget gue ke kafe atau ke restoran terus mereka nyalainnya lagu barat atau kayak lagu western gitu. Itu pasti lagunya mereka sih. Itu sih yang maksudnya kayak mungkin di Indonesia juga ada tempat kayak gitu, Bali ya. Kalau dari seluruh mungkin karena gua nggak pernah ke Papua dan lain sebagainya, maksudnya kayak lu masuk ke beberapa tempat di Bali yang benar-benar tradisional Bali pasti bakal lagu Bali, apa namanya gamelan Bali dan sebagainya. Dan itu yang membuat menurut gua sih sebagai pelancong mungkin ya yang datang ke tempat itu kayak merasakan oh ya ini ya khasnya di situ. Jadi kalau menurut gua sih ya udah stop Indonesia. Kalau Indonesia kan yang baru nih ya nggak semua sih, tapi rata-rata kalau ada yang baru dari luar dia ikut gitu kan, beberapa hari kemudian orang udah pakai kayak gitu. Tapi wajar, dan kayak gue juga masih menghargai orang-orang yang istilahnya memang lebih memilih produk luar atau produk bangsa lain gitu ya. Mungkin karena dari faktor kualitas, terus faktor gengsi juga mungkin, sama kayak kayak nama gengsi. Jadinya karena gue punya ini, jadi gue ngerasa kayak gue ngikutin tren, dan I'm okay with that. Kayak gue kayak respect orang yang kayak gitu. Tapi lebih baik juga kalau lokal, dan gue bangga sih sekarang banyak banget produk lokal. Ya, tapi gini nggak sih menurut gue kayak Bali terkenal dengan yang lokal produknya. Mungkin sebenarnya Tasikmalaya juga lu tau sendiri kan kayak bikin slope, bikin rotan tas itu kan itu Tasikmalaya juga bagus produknya. Tapi kalau misalkan yang jarang dari kita tuh memakai produk lokal di tempat yang kayak misalkan kota besar, itu orang masih agak minder, agak malu gitu. Nah itu yang harus kita rubah ya, kayak lu gak usah malu kalau lu pakai tas yang dari rotan atau apa di kota itu besar. Itu malah kalau di Bali tuh boleh-boleh pakai kayak gitu, kayak topi-topi yang
di sawah tuh kalau orang Sunda suka sambil nyawat tuh bener. topi itulah pokoknya. Itulah. Iya itu. Nah, terus apa, tas rotan, bule-bule pada pakai tas belanjaan yang kalau dulu tuh nenek gue ke pasar pakai tas belanjaan yang dari Anyaman gitu. bener. Bule di sini tuh ke mall, terus ke kafe, mereka pakai tas yang kayak Tas gitu. itu. Gue ngerasa kayak wow, itu keren sih. Ini enak guys, sumpah. Iya, gue juga Lu sebagai berarti lu makan kebab Korea dong? Iya lah, iya. Tiap hari? Di sana enggak lah. Enggak. Tapi di sana tuh ada kayak Selain kebab apa? di kantinnya itu si kimbapnya tuh ditaruh di kayak aluminium foil gitu, satu roll gitu, kayak kalau kamu nori itu kan itu satu roll gitu, terus dikasih aluminium foil, harganya cuma kayak 10.000 atau 15.000. Itu sarapan terbaik sih kalau lagi di Korea, karena nggak ada waktu, lari ke kampus, ambil itu aja di kantin, beli 1.000 won itu kayak 12 ribuan atau 15.000, terus makan di kelas sebelum kelasnya mulai. Itu mudah banget. Tapi gua set pengalaman dari pertama kali gua makan kimchi gua nih. Tapi gua bukan kimchi yang fresh kayak gini orang bikin ya. Lu tau gak kimchi yang kimchi kan ya? Yang dibungkus, yang di supermarket tuh bisa beli. Jadi ketika gua buka itu kayak bau apa ya, alkohol, kayak bensin atau apa gitu. Terus pas gua makan pertama kali emang semerbak sih. Anyep terus langsung. Apa pendapat lu mengenai orang-orang yang tergila-gila dengan K-pop dan drama? Menurut gue sih kalau drama oke lah, tapi kayak K-pop itu gue punya beberapa temen yang dia sampai bisa bertengkar gara-gara dia fansnya ini. Oh ya? Wow. Dan mungkin nabung berjuta-juta untuk beli tiketnya atau beli apa namanya kayak sticks kayak gitu. gitu-gitulah pokoknya. Nah itu menurut lu gimana sih? Respect sama mereka yang emang suka K-pop, yang gila, bener-bener gila gitu, sampai kayak istilah lebih ekstrimnya menuhankan idol ya mereka. bisa kita bicara Iya, kayak gitu. menuhankan ya idol kayak gitu. Gue respect aja sih, maksudnya kayak udah itu kan preferensi orang beda-beda, opinion orang juga beda, terus kayak emang itu mungkin yang buat mereka happy, so lo nggak ada hak untuk kayak kalau kayak gitu sih, kalau kayak itu nggak ada sih. Cuman kalau selama mereka nggak mengganggu. Iya bener. Dan tapi kalau untuk pribadiku sendiri sih kayak nggak bisa sih kayak gitu. Kayak nggak bisa sih. Even kayak yang paling gue suka dulu tuh, gue suka banget Michael Jackson. Segila-gilanya gue sama Michael Jackson dulu zaman gue masih SMP SMA, gue cuman beli kayak CD asli originalnya aja tuh gue udah happy. Karena udah nggak mungkin gue ke konsernya kan, udah meninggal kan. Jadi gue bener-bener cuman ngoleksiin CD originalnya aja selalu, apalagi di Tasik susah tuh, terus online shop belum ada. Gue legit kayak ke tukang kaset satu-satu di Papayan, terus ditanya punya kaset Michael Jackson anu ori tuh. Soalnya saya pengen ori, saya nggak mau yang bohongan gitu. Itu dituturkan sampai mungkin kalau sekarang namanya PO, pre-order ya. Ya ada neng, tapi kayak sebulan lagi nggak apa-apa gitu. Segilanya gue cuma itu sih, beli CD original and that's it. Tapi ada satu hal lagi yang mungkin kalau yang gue perhatikan ya, gue belum lihat datanya sih, tapi gue perhatikan aja kalau orang-orang yang pencinta K-pop itu satu dia pasti mayoritasnya perempuan, terus yang keduanya adalah masih umurnya tuh kayak masih pelajar gitu. Iya, jadi which is orang-orangnya yang uang yang dia kumpulkan itu kan bukan dari hasil dia kerja gitu, jadi otomatis uang dari orang tuanya. Dulu gimana itu? Itu sih kalau kejutaan loh. Iya benar. Tapi kan mereka masih muda ya, jadi kayak agak susah juga untuk ngatur atau untuk kontrol. Apalagi orang tua mungkin ya, pasti sih sebagai orang tua pasti udah ngasih tahu, pasti kayak jangan aku misalkan mahal bla 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 gitu. Cuma kan mungkin mereka masih muda, terus kepancing sama temen-temennya, sini udah punya ini, sini udah punya itu. Jadi ya emang susah sih kontrol mereka. Cuman ya kalau bisa nih teman-teman yang masih muda mungkin yang nonton, ya kita bisa suka sama sesuatu atau seseorang atau grup, suka banget gitu. Tapi ya udah jadikan itu positif motivasi, misalkan one day bisa beneran ke Korea. Betul. Terus ketemu sama mereka langsung, dan plus poinnya mungkin kuliah di sana atau kerja di sana, jadi sambil menyelam minum air gitu. Tapi kalau untuk berlebihan koleksi sampai jutaan, terus bahkan mungkin merengek-rengek ke orang tua, mungkin dikurangi, coba dipikirin lagi. Aduh ini uang bisa dipakai buat apa? Iya bisa ditabungin, dan mungkin one day bisa ke Koreanya langsung, ketemu mereka langsung. Karena merchandise itu bakal jadi sampah in the end of the day gitu. Terus sekarang juga ada internet, kamu bisa taruh kayak semua poster bla 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 ada di internet, video bla bla ada di internet gitu. Kalau misalkan satu light stick misalkan, terus ya oke, foto apa poster 1-2 oke lah. Tapi kalau sampai kayak
ratusan atau puluhan, kayaknya mesti dicek kembali kayak. Iya. Iya. Kecuali kalau lu kerja keras untuk itu, maksudnya kayak lu mungut sampah plastik, Siapa tuh? lu sampah plastik kumpulin dijual ke bank sampah dapat uang. Oh ya, bank sampah ada di mana tuh, di Bali ya? Di Bali, mungkin di seluruh Indonesia ada sih Oh, ya, gitu. kayaknya sih ya, bank sampah. Lu udah pernah ke Korea Utara ya, let's say hampir ke Korea Utara ya. Itu gak ditembak lu. Korea Selatan, terus lu bisa mempelajari budayanya di sana, bahkan lu bisa memperkenalkan budaya lu sendiri, dan itu pasti lu nggak secara tiba-tiba dong, pasti lu dari SMA atau dari SMP lu udah mencetak goals sendiri kalau lu tuh kayaknya kayak gini atau kayak gini. Nah, lu gimana sih cara lu dari awal nyetak goals lu? Karena Gaby ini dia bahasa Inggrisnya jago. Dia bahasa Inggrisnya jago. Lu bukan karena HI, tapi karena dia emang dari SMP SD. Dari SD tuh dia emang udah mempelajari bahasa Inggris. Yang dimana kita orang Indonesia benci banget belajar bahasa Inggris, so ngaku bener deh. Iya. Gua dari SD tuh kayak SN. Itu orang paling nggak mau belajar bahasa Inggris, padahal ya banyak banget manfaatnya. Bisa lu ini nggak? Jujur, jadi motivasi pertama adalah karena saya tuh orang ambis terus waktu pas lagi SD tuh ada UN kalau nggak salah, UN, terus kan semua tuh dites tuh, ada bahasa Inggris, dites kayak ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Terus nilai bahasa Inggris gue, ini mohon maaf nih, di bawah rata-rata SD. waktu SD. SD guys. SD kelas 1 sampai kelas 5 itu di bawah rata-rata, sampai pas mau UN kan kelas 6. Terus gue kayak gue nggak bisa nih kayak gini, gue harus bagus nih gitu. Pas praktek bahasa Inggrisnya pengen bagus, belajar dari situ, belajar bener-bener. Pas yang waktu praktek sih oke lah, gue cuma ngapalin doang, belum ngerti bahasa Inggris gitu, dihafalin aja gitu, sampai hafal diucapin lagi. Nah setelah SD itu terus SMP itu nyakuin kamus. Dulu tuh di saku, nyaku kayak saku kamus saku. Oh iya yang kecil. Yang kecil tapi tulisannya tuh 1 miliar bahasa Inggris gitu kan, terus 1 juta gitu-gitu, itu disakuin kayak setiap ada barang yang gue pengen tahu bahasa Inggrisnya apa, dilihat satu-satu. Itu prosesnya nggak gampang, kayak bener-bener gue liatin satu-satu, pengen tahu ini bahasanya apa. Terus lagu nih Michael Jackson juga nolong gue. Iya, nolong banget, itu kayak salah satu reasons kenapa gue belajar bahasa Inggris. Semua liriknya gue print out, terus gue terjemahin satu-satu sampai akhirnya bisa. Dan kalau lo cek ya liriknya Michael Jackson tuh semua susah-susah, slang karena dia kan bahasa lagu ya bedanya. Iya, bahasa lagu, terus slang kayak gitu. Dan gue belajar dari situ, jadi gue tumbuh bahasa Inggris gue karena Michael Jackson, to be honest. Terus film juga, nonton film awalnya of course pakai subtitle Indonesia, terus pakai subtitle Inggris, terus nggak pakai subtitle. Prosesnya dari situ sih. Dan itu lama ya dari SMP. Oh ya, dari SMP. Terus inget banget kalau ngomongin SMP bisa bahasa Inggris sampai to the point. Ada masa kan dulu SMP kita ngerjain cemerlang ya, ada namanya cemerlang. LKS maybe ya kalau gua. Oke, ya itulah LKS. LKS bahasa Inggris itu kan ada PR, sering banyak PR, itu kan berhalaman-halaman gitu. Itu di Tiron tuh namanya. Iya, di Tiron, dicontek gitu. Kayak dia pasti udah ya bahasa Inggris, mau lihat dong. Waktu itu kan kita kayak nggak tahu ya, gue sih merasa SMP gue ngerasa kayak one of those nerd girls. Jadi ya gue kayak oh ya udah nih lihat aja gitu. Tapi dalam hati lu pasti nggak? Ya pasti kayak kesel banget gitu. Cuma ya udahlah, kasihan ya mereka nggak bisa. Jadi ya udah gue bisa ya silakan. Woi, mana teman-teman yang dulu nyetek lo? Siapa tahu dia udah di Korea atau di Inggris atau di mana? Iya mungkin ya. Terus pas SMA ini yang lebih berkesan lagi, yang itu UN. Ini gue nggak tahu sih gue akan ini jadi jelek atau enggak, tapi gue juga nggak mau nyebutin SMA gue. Tapi intinya di SMA itu gue inget banget ada satu guru yang ingetin gue, Gaby kamu kan bisa bahasa Inggris, jadi kamu tolong bantuin temennya ya kalau mau nanya bahasa Inggris. Gue pernah pengalaman kayak gitu. Dan itu diomongin ke semua muridnya, jadi kayak mereka udah expect gue untuk kasih jawaban ke mereka. Itu sih yang gue ngerasa kejebak, kayak loh kok gitu ya, gue kan yang belajar sendiri terus gue harus kasih jawaban ke mereka. For the sake of semuanya lulus. Ya, nggak apa-apa sih itu. Iya, terus sampai akhirnya kayak misalkan 50 soal nih, gue kasih mereka 25 soal. Ya udah nggak apa-apa nih, gue ridoin lah, gue kasih sedekah 25 soal waktu itu kalau nggak salah. Terus mereka yang masih kayak nyinyir, kayak kok gitu sih? Kok masih dikit, kalau pengen lulus sendiri gitu. Bagus sendiri ya gitu. Ya susah juga sih ya. Dan ini juga mungkin bisa buat teman-teman yang tadi yang Korea lovers itu ya, jadi mereka bisa belajar ya. Contoh bahasa Koreanya ya, benar-benar ikuti tekniknya kayak dari lagunya mereka, terus dari drama Korea mereka. Itu word banget sih. Jadi intinya lu hobi
lu ngeluarin duit oke lah ya, tapi lu juga dapat sesuatu dari situ. Iya, jadi feedbacknya ada. Oke. Dan satu lagi Gap, mungkin untuk orang-orang muda nih, maksudnya kayak orang-orang minimal dari SMA nih ya, anak-anak SMA itu biasanya mereka emang kita mindsetnya ujungnya nanti kerja gitu kan, tapi jarang banget orang yang berpikir out of the box lah istilahnya. Kayak mereka belajar tuh belajar Diam di kelas aja. diam di kelas, tapi tahu nggak kalau kalian tuh sebenarnya bisa ikutin program volunteer atau internship di luar negara atau di luar pulau dan sebagainya. Itu menurut apa ya, gimana ya caranya? Itu pasti ada kayak dua grup, two types of students I would say. Yang satu nerd banget, yang kayak pokoknya gue mau nggak mau gue harus lulus toh, kalau bisa 3,5 tahun cum laude, terus kayak nilai gue bagus, langsung dapat kerjaan bagus. Dan ada tipe yang kedua, itu tipe yang kayak oke lah kuliah oke, tapi gue juga pengen aktif di luar, either itu organisasi, either itu interns, either itu berkreasi apa kayak buat kreativitas atau apa intinya nggak cuma belajar ya doang. jadi balance gitu, nggak cuma belajar doang, tapi ya yang namanya hidup nggak ada yang kayak lo bisa bagus dua-duanya. Betul. So either lo bagus di salah satu atau lo seimbang di keduanya. Betul. Kalau gue mungkin lebih ke kayak seimbang di keduanya. Jadi gue ngampus oke, dan sedikit bocoran gue juga lulusnya telat mungkin karena satu gue exchange satu semester itu dia kreditnya nggak bisa di transfer, jadi kayak gue satu semester gue cuti dihitungnya. Padahal gue kuliah tetap di Korea. Jadi gue telat karena itu, dan telat karena gue banyak main keluar. Main dalam artian nggak diem di kelas ya. Itu kayak organisasi. Iya, organisasi gue di luar. Gue juga nggak organisasi di kampus, gue organisasinya di luar. Gue ikut volunteer juga, salah satunya Asian Games, Asian Para Games. Asian Games guys. Ya, yang kemarin di Jakarta 2018. Terus juga banyak summits, conference, international conference. Ya, itu biasanya jadi IO-nya, jadi event organizer. Terus kadang jadi interpreter juga sampai ke luar negeri. Gue ngikutin kayak satu organisasi gitu, terus mereka butuh interpreter antara Indonesia Inggris. Terus gue di hire aja gitu, terus of course make money. Jadi duit dapat, belajar dapat, pengalaman dapat juga, karena temen juga, link, networking itu paling penting banget. Sampai sekarang juga gue masih tetap kayak kontakan dengan mereka. Intinya hidup itu balance sih, nggak ada yang kayak lo harus 100% into study or 100% into creativity atau 100% into let's say kerja gitu. Lo harus balance belajar, dan jangan takut kalau lo cuman belajar doang, atau kalau lo setengah kayak belajarnya setengah, terus pengalaman di luarnya setengah, karena itu one day akan paid off. Kalau gue sih berpikir kayak gini ya, di opening gue ya, kayak lu kan ikut A, B, C, D, F, G, H, I, J, dan kita nggak tahu 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun ke depan tuh kayak gimana. Jadi kalau konsep gue tuh kayak kita ngumpulin senjata. Kayak nabung. Senjata ini. Nanti kalau lu perang, mana senjata lu yang mau lu pakai gitu, kayak gitu. Itu gunanya pengalaman. Bahkan itu analogi yang benar-benar pengalaman yang pengalaman itu adalah ilmu yang paling berharga. Emang benar itu yang tadi. paling mengajari langsung juga, kayak lo nggak bisa cuma belajar textbook atau di dalam kelas gitu. Karena yang sebenarnya yang gue rasain sampai sekarang nih, yang akhirnya ngasih tahu gue atau yang kayak ngingetin gue bahwa oh ya ini tuh salah, oh ya ini tuh benar, oh ya gue harusnya kayak gini, itu bukan cuma di kelas. Betul. Karena to be honest, yang ada di buku, yang ada di kelas itu cuma untuk memberikan pengetahuan ke lo secara garis besar tentang pengetahuan tentang dunia. Karena gue waktu itu HI, jadi tentang politik, ekonomi, bla bla bla, itu dasar dan lo emang harus tahu. Tapi kalau kayak untuk kehidupan, untuk bersosialisasi, untuk kayak bekerja tim, bekerja sama, itu pengalaman. Organisasi itu penting banget. Gue sampai kayak maksain ke adek gue juga untuk selalu kayak ikutan organisasi OSIS kayak apa, kayak karena emang dari SMA sih berarti gue ini. Dari SMA gue udah ikut organisasi kayak OSIS, Pramuka gue sempet juga, English Club, German Club, yang gitu-gitu lah. Sampai kuliah pun ikut banyak organisasi. Jadi intinya jangan kuper ya? Jangan kupu-kupu, kuliah pulang. Harus jadi kura-kura, kuliah rapat. Atau it's your choice, tapi it's your choice. Dan gue juga tadi bilang jangan takut kalau ternyata lo selama ini udah habisin 4 tahun kuliah lo misalkan di kampus doang atau di kelas doang, it would be something in the future. Kayak it will turn out to be something. Gak akan kayak oke, itu gak bermanfaat. Gue nyesel ya gini. Jangan pernah nyesel kayak sebesar apapun masalah atau tindakan yang lo ambil misalkan salah, itu pasti ada alasannya.
Tuhan kasih lu sesuatu pasti itu akan berguna di masa yang akan datang, Iya. walaupun nggak sekarang. Betul. Itu sih, itu percaya Betul. banget tuh. Ya, kayak sekarang gue misalkan ya dulu setengah-setengah gitu kan, kuliah setengah, organisasi sambil kerja setengah, ya resultnya belum ada sampai sekarang, tapi gue udah ada di prosesnya Ya. gitu. Dan gue udah ngerasain itu and I don't regret anything. Dan untuk hasil itu kita nggak bisa menyebutkan bahwa oh hasilnya sekarang berubah, itu nggak bisa guys, karena segala sesuatu bisa berubah. Jadi Iya. hasil itu ya lu sampai lu mati Iya. itu dinamakan dengan hasil dari jerih payah lu, karena kalau menurut gue sih kayak lu bisa bilang inilah hasilnya gua punya rumah miliaran rupiah, itu besok lusa bisa nggak ada. Iya. Terus nggak? Iya. Jadi ya selama lu bisa berusaha melakukan hal yang positif, ya lu lakuin aja sampai Iya. lu meninggal. Dan itu hari ini pun masih proses. Betul. Jadi belum hasil. Proses itu sampai lu Sekarang. meninggal. Exactly. Ya. Wow, obrolan yang sangat bermanfaat ya di channelnya Seleb Kampung ini ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya, biasanya kita seserian biasanya seserian, tapi nanti kita mau bikin Nah, games jadi juga. orang mau ini serius. Gak apa-apa nih, soalnya kan orang suka kalau gue liat anak-anak tuh kayak sekarang tawuran, terus udah mulai Masih tawuran? mabuk. Ya itu dah kan gue aneh kok kamu musim tawuran ya, kayak Oke. gitu-gitu kan. Ya berarti mereka masih ada yang berpikiran seperti itu gitu, dan gue nggak ngerti gimana apakah mereka nyeting gol atau gimana gitu kan. Tapi ya kita belajar dari dari Gaby, mungkin ada Gaby yang lainnya, atau mungkin ada orang yang lebih hebat dari Gaby yang bisa kok keluar dari zona itu. Iya. Lu anak muda, lu remaja, nggak mesti kok lu harus terjerumus ke hal yang itu. Banyak hal yang bisa lu lakuin yang bisa jadi bakal untuk hidup lu di masa yang depan. Ya. Bermanfaat sekali guys. Oke, itu saja yang kita bahas hari ini. Kalau misalkan lu pengen kenal lebih dekat dengan beliau, lu bisa follow Instagramnya di Gaby Amanda. @Gaby Amanda ya. Di Gaby Amanda lu bisa tanya-tanya ke dia. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya, di video-video yang akan datang. Dan untuk memotivasi kita nih, jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan like. Oke. Bye-bye. Makan. Ya. Di stop lah. Udah, nanti kayak masuk. Aduh,